Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono, NPM 2017-43500-254 kelas R7E. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan oleh dosen saya, dosen riset operasional, yaitu langsung saja, yaitu problem nomor 3 012122 address impact minimum, yaitu diketahui fungsi tujuannya, diketahui fungsi tujuan Z sama dengan min X1 plus 2X3 min kurang 3X3. Jadi di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Kemudian ada min X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 4 dan 2X2 plus 3X3 sama dengan 10 dan X3 lebih dari sama dengan 2. Langsung saja kita ke penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu kita harus mengubah fungsi batasan dan fungsi tujuan. Pertama, fungsi batasannya, ya, yang awalnya X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6, ya, dirubah menjadi X1 plus X2 plus X3 ditambah slack, satu slack lagi, yaitu X4 sama dengan 6. Kemudian min X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 4 diubah menjadi min X1 plus X2 plus 2X3 plus slack lagi, ya, slack, yaitu slacknya X5 ditambah slack satu lagi yaitu X5, yaitu sama dengan 4. Kemudian 2X2 plus 2X3 sama dengan 10 dirubah menjadi 2X2 plus 3X3 plus tambah slack lagi 1 yaitu X6 sama dengan 10. Kemudian X3, ya, lebih dari sama dengan 2 dirubah menjadi X3 plus X7, satu slacknya slack baru X7 sama dengan 2. Adapun X4, X5, X6, X7 sama dengan 0, itu adalah variabelnya, ya, variabelnya. Di sini Z minimum sama dengan min X1 plus 2X2 sama dengan 3X3, ya, plus 3X3 dirubah menjadi Z min sama dengan min X1 plus 2X2 kurang 2X2 M X4 atau tadi slack, ya, slack X4 plus X5 plus MX6 plus MX7, ya, sudah dirubah. Selanjutnya adalah memasukkan nilai ke dalam tabel, ya, yang tadinya ini cuma ini dimasukkan ke dalam tabel, bentuknya seperti ini, ya, sehingga mendapatkan di sini itu JPJ. Nah, ini namanya variable slacknya. Variable slacknya ini juga variable slack, slack baru yang ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 adalah variable slack, ya. Kemudian setelah dimasukkan, nah, di situ langkah ketiga adalah menentukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini, ya, untuk menentukan kolom kunci, ya, menentukan kolom kunci yaitu dinilai dari ZJ kurang ini, ya, kolom, ya, dilihat dari nilai tertingginya. Ya, nilai tertinggi adalah 6M plus 3. Ini untuk menentukan kolom kunci. Kemudian untuk menentukan baris kunci dilihat dari indeks, ya, dengan indeksnya itu terkecil, ya. Nilai indeks yang terkecil yaitu min 4.
ini adalah nilai terkecil ya. Nah, sudah ketemu, kemudian terjadilah persilangan atau ya diketahui angka kunci ya. Angka kuncinya yaitu 2, persilangan 2 ya. Baris dan kolom itu ada 2. Selanjutnya setelah diketahui baris kuncinya mana dan kolom kuncinya mana, kemudian diketahui angka kuncinya, kemudian kita mengubah nilai dari baris kunci ya. Baris kunci ini ya, ini baris kunci ya. Baris kuncinya yang tadi awalnya min 1 1 2 0 1 0 0 4 itu dibagi 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari ini. Adalah angka kunci. Yang ini adalah baris kunci. Dan ini adalah angka kunci. Oke, setelah itu ya ini rumusnya ya, maaf. Ini rumusnya seperti ini ya. Rumusnya adalah baris kunci baru tadi ini. Ini adalah kunci baris ya. Kunci baris kunci jadi untuk menentukannya itu kunci baru yaitu baris kunci dibagi angka kuncinya 2. Ini baris kunci, ini angka kunci. Ini adalah baris kunci baru. Oke, setelah itu baru dimasukkan ke dalam tabel ya. Nah, mengubah nilai selain dari baris tabel ya. Selainnya yang di sini ini lain ya. Ini tadi udah, yang lainnya diubahnya gimana caranya? Baris lama ya, baris lama. Yang lama ini baris lama. Ini baris lama ya. Ini baris lama ya. Baris lama dikurangi NPPK-nya, koefisiennya ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikali min 1/2 sama dengan 3/2. 1 dikurangi 1 dikali 1/2, 1/2. 1 dikurangi 1 dikali 1, 0 ya, karena ini, dan sampai seterusnya. Kemudian setelah ini dapat ya, ini dapat, kemudian X6 nya juga, ini X7 nya juga. Nah, semua dihitung sudah selesai, baru dimasukkan ke dalam tabel seperti ini ya, masukkan dalam tabel. Nah, ternyata ya, nilai ZC kurang CZ nya itu ada nilai positifnya, yang ada nilai positif ininya ya, yaitu di 3M plus 1 ya, sama 1M ini masih ada nilai positifnya. Nah, kemudian kita karena masih ada, sehingga kita harus mengulangi penghitungan untuk mengulang yaitu dengan cara ini, kita cari nilai tertingginya. Ini kan di sini ada tertingginya, mencari kolom kuncinya dicari yang tertinggi. Kemudian di sini adalah dicari baris kuncinya, sama seperti yang tadi itu, mencari baris kunci yaitu dengan cara mencari nilai baris yang terkecil yaitu min 8. Sudah seperti itu. Nah, ini ya. Jadi untuk mengubah nilai baris kunci
Ya, untuk mengubah baris kunci yaitu dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Ya, ini baris kunci ya dibagi angka kunci. Ini adalah angka kunci. Ya, angka kunci. Oke. Setelah itu dapatlah ini angka kunci baru, baris kunci baru. Kita masukkan ke sini, masukkan ke tabel, terus masukkan tabel. Kita juga cari x4 nya, x6 nya sama seperti ini ya, x4, baris x6, x7 nya ya, sama seperti yang tadi, yaitu dengan baris lama dikurangi NBBK nya dikali 1. Setelah sudah semua ini hasilnya dari baru dimasukkan dalam tabel. Nah, di sini ZC kurang CZ-nya itu sudah tidak ada nilai positifnya. Oke. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Muhammad Yusuf. NPM saya 2017 43500 247 kelas R7E. Mata kuliah Risiko Operasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex minimum. Di sini langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini adalah di sini materinya adalah masalah 03/0122 metode simplex minimum. Langsung saja kita bahas. Diketahui fungsi tujuan Z sama dengan min X1 plus 2X3 dikurang X3X. Itu yang dimana fungsi kendalanya adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Min X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 4. 2X2 plus 3X3 sama dengan 10. X3 kurang dari 2. Selanjutnya adalah di sini kita yang pertama mengubah fungsi batasan dan fungsi tujuan. Fungsi batasannya adalah X plus X2 plus X3 sama dengan 6 diubah menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 6. Selanjutnya min X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 4 diubah menjadi min X1 plus X2 plus 2X3 plus X5 sama dengan 4. 2X2 plus 3X3 sama dengan 10 diubah menjadi 2X2 plus 3X3 plus X6 sama dengan 10. Selanjutnya X3 kurang dari 2 diubah menjadi X3 plus X7 sama dengan 2. Nah, di sini Z min sama dengan min X1 plus 2X2 sama dengan 3X3 diubah menjadi Z min sama dengan min X1 plus X2 plus 2X2 dikurang 3X3 MX4 plus MX5 plus MX6 plus MX7. Yang kedua adalah masukkan nilai ke dalam tabel. Nah, dari nilai Z min yang tadi ini kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini fungsi batasannya X1 plus X2 sama dengan X2 plus X3 plus X4 sama dengan 6. X1 plus X2 plus 2X3 plus X5 sama dengan 4. 2X2 plus X3X3 plus X6 sama dengan 10. X3 plus X7 sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya yang tadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, CBZ ini adalah M0 ini adalah variabel slognya. Nah, di sini ada label Z, XZ, min 1, X1, 2, X2, min 3, X3, MX4, MX5, MX6, 0, X7, key sama indeks. Nah, dari yang tadi itu nilai-nilai yang sudah kita ubah kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, di sini MM itu adalah nilai yang diambil dari variabel slug yang terdapat nilai M-nya.
Nah, untuk tabelnya seperti ini. Dan yang ketiga, menentukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, untuk nilai yang kolom kunci ini, tabelnya sama dengan yang di atas. Nah, jadi di sini terdapat kolom kunci dan baris kunci, yaitu untuk mencari baris kunci dengan Q sama dengan kolom X1. Nah, di sini terdapat kolom kunci, yaitu kolom kuncinya adalah di min 3 X3, dan kita ambil di sini adalah nilai tertingginya yaitu 6M plus 3. Nah, untuk baris kuncinya di sini terdapat nilai yang paling kecil di indeks yaitu min 4. Dan angka kuncinya di 2. Nah, untuk mencari baris kuncinya itu yaitu sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6, 4 dibagi min 4 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya itu adalah mengubah nilai dari baris kunci. Nah, di sini kita udah mendapatkan nilai dari baris kunci yaitu min 1/2, 1/2, 1, 0, 2, 0, dan min 4. Nah, yang dimana kita mendapatkan nilai dari baris kunci ini yaitu adalah dari rumusnya. Yaitu rumusnya adalah baris kunci baru baris kunci dibagi angka kunci, yaitu sama dengan min 1, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 4 dibagi 2, yaitu dari dari baris kunci sebelumnya yang di sini nih. Nah, dari bagi 2. Nah, hasilnya adalah min 1/2, 1/2, 1, 0, 2, 0, 0, dan min 4. Nah, untuk selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai selain dari baris yang baru, yaitu ada baris X4, ada baris X6, baris X7. Nah, di sini ada baris lamanya nih. Nah, baris lamanya itu adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, dan 6. Nah, untuk nilai baris barunya ada min 1/2, 1/2, 1, 0, 2, 0, 0, dan min 4. Nah, di sini nilai satunya adalah koefisiennya. Di sini kita langsung saja ya. Jadi di sini 1 dibagi 1 dikali min 1/2 sama dengan 3/2. 1 dibagi 1 dikali 1/2 sama dengan 2. 1 dikali 1 1 dibagi 1 dikali 1 sama dengan 0. 1 dibagi 1 dikali 0 sama dengan 1. 0 dibagi 1 dikali 2 sama dengan min 2. 0 dibagi 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dibagi 1 sama dikali 0 sama dengan 0. 6 dibagi 1 dikali min 4 sama dengan 10. Nah, untuk baris 6-nya juga sama. 0 dibagi 0 dikali min 1/2 sama dengan 0. 2 dibagi 0 dikali 1/2 sama dengan 0. 3 dibagi 0 dikali 1 sama dengan 3. 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dibagi 0 dikali 2 sama dengan 0. 1 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 1. 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0. 10 dibagi 0 dikali min 4 sama dengan 10. Dan baris 7 selanjutnya sama saja seperti cara yang di atas, dan hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, yang selanjutnya adalah masukkan nilai yang sudah diubah ke dalam tabel. Nah, nilai yang kita ubah tadi dari baris X4. Nah, 3/2, 1/2, 0, 1, min 2, 0, 0, 10. Sama baris X6 itu ada ini, dan baris X7 juga sama. Nah, karena di tabel ini masih terdapat nilai positif, yaitu di CZJ min CZ masih terdapat positif, yaitu 3M plus 1
1M dan 1M ini masih positif. Jadi kita akan mengulangi perhitungannya seperti yang tadi. Langsung saja kita itu. Nah, maka di sini selanjutnya kita mengubah nilai baris kunci. Jadi nilai baris kuncinya itu adalah nilai baris sama dengan nilai baris kunci dikurang angka kunci, yaitu nilai baris kunci yang tadi ini yang di tabel sebelumnya yang setengah ini, yaitu min setengah, setengah, 1, 0, 2, 0, 0, dan 4 dibagi setengah, yang hasilnya adalah 1, min 1, min 1/2, 0, min 1/4, 0, dan 0. Nah, langsung kita masukkan saja ke dalam tabelnya yang tadi yang sudah kita jumlahkan. Di sini 1, min 1, min 1/2, 0, 1, min 1/4, 0, 0, dan 0. Nah, di sini kita langsung menghitung baris yang tadi, yaitu baris X4, yaitu baris lamanya adalah 3/2, 1/2, 0, 1, min 2, 0, 0, dan 2. Nah, nilai barisnya adalah, nilai baris barunya adalah 1, min setengah, 0, min 1/4, 0, 0, min 8. Nah, yaitu koefisiennya di sini adalah 3/2, yaitu 3/2 dibagi 3/2 dikali 1 sama dengan 0, 1/2 dibagi 3/2 dikali min 1 sama dengan 2, 0 dibagi 3/2 dikali min 1/2 sama dengan 3/4, 1 dibagi 3/2 dikali 0 sama dengan 1, min 2 dikali 3/2 dikali 0 sama dengan 1, dikali min 1/4 sama dengan 13/8, 0 dibagi 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dibagi 3/2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dibagi 3/2 dikali min 8 sama dengan 14. Nah, untuk baris X6 nya sama aja baris lamanya, yaitu ada 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 10, dan nilai baris barunya adalah 1, min 1, min 1/2, 0, min 1/4, 0, 0, min 8. Di sini koefisiennya adalah 0, yaitu kita hitung saja. 0 dibagi 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dibagi 0 dikali min 1 sama dengan 0, 3 dibagi 0 dikali min 1/2 sama dengan 3, 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 dikali min 1/4 sama dengan 0, 1 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 1, 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0, 10 dibagi 0 dikali min 8 sama dengan 10. Nah, untuk baris X7 nya sama, baris lamanya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Nilai baris barunya adalah 1, min 1, min 1/2, 0, min 1/4, 0, 0, min 8. Nah, di sini koefisiennya 0. Nah, di sini langsung saja kita hitungnya. 0 dibagi 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dibagi 0 dikali min 1 sama dengan 0, 1 dibagi 0 dikali min 1/2 sama dengan 1, 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dibagi 0 dikali min 1/4 sama dengan 0, 0 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dibagi 0 sama dengan 0 dibagi 0 sama 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dibagi 0 dikali 0 sama dengan 1, 2 dibagi 0 dikali min 8 sama dengan 2. Nah, di sini karena sudah kita jumlahkan, kita langsung masukkan nilai yang sudah diubah ke dalam tabel. Nah, di sini sudah yang kita ubah, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini untuk baris X4 ya. Nah, baris X6 dan baris X7 nya. Nah, karena di sini ZJ dikurang CZ, di sini sudah tidak ada baris yang positifnya, yaitu min 1M, min 1, min 8, 1
1 dikurang M min 11/8, 1 dikurang M, 1 dikurang M. Di sini sudah tidak ada baris positifnya, berarti materi atau soal di sini sudah kita selesaikan. Itu sekian dari pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata saya yang salah dalam perhitungan juga. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.